untuk membuat ini kan, ini pesannya cukup dalam ya untuk teman-teman perantau gitu. Gimana awal ide ceritanya? Silakan boleh dijelaskan. Ide awalnya sih sebenarnya cerita ini mirip dengan cerita asli dari kehidupan Paris, yaitu dia menonjok pohon pisang yang pada tahun berapa itu? 2000 berapa? Yang di TikTok itu? 2021. Habis itu baru kita mulai lihat jalan ceritanya seperti apa yang bagus untuk di film ini. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya terwujudlah di 10 April 2025 nanti akan tayang di seluruh Indonesia ya. Jadi ini based on teman-teman yang sangat luar biasa dari sini bergabung dengan visi yang bareng ya bersama dengan VBS ya. Tepuk tangan dong untuk VBS Studio, Mas Alan, terima kasih. Kita ke Mas Denny sebagai produser, kita pengen tahu juga tadi nggak hanya gambaran ibu kota tapi juga produksi saat ada di kampungnya Paris dan juga Bang Jerstang tuh diangkat juga. Ini kan budaya lokalnya juga kenceng dan juga menarik gitu. Nah, tantangan saat produksi gimana Mas Denny? Boleh ceritakan buat ke teman-teman media, silakan. Tantangan seperti contoh aja ya. Contoh aja buat yang di rumahnya Pak Tulang Madan itu mungkin kita cuman kesulitan diizin aja untuk itu kan soalnya di dalam perumahan. Tapi untung-untungnya tidak ada kendala. Sampai ke depannya sih untung aja itu. Sama yang paling mungkin hanya itu aja sih yang paling bermasalah di saya. Tapi untuk yang lainnya menurut saya lancar-lancar saja sih. Ya, saya kira kan banyak support yang diberikan dari jajaran cast yang ada di sini kan. Ini gimana sebagai produser melihat? Karena tadi kita cerita dan banyak kenalan teman-teman cast ini banyak yang baru pertama nih untuk ada di industri film, main film itu. Ini gimana Mas Tani sebagai produser? Kalau ngomong sebagai produser juga, saya ini juga pertama kali untuk bantu di VBS Studio. Wah, tepuk tangan dong. Debut juga berarti ya? Ya, silakan. Jadi ya sebenarnya sih lancar-lancar aja sih untungnya sih. Jadi kalau dibilang sampai tantangan dari castingnya, enggak sih. Karena mungkin spirit yang dibawa nih sama ya, bareng-bareng dari percayaan itu ya. Jadi ya bukan tantangan, emang temen lagi ngumpul, kita kerjain bareng. Jadi spirit yang dikasih, kepercayaannya luar biasa itu ya. Siap. Mas Denny sebagai produser, tepuk tangan dong teman-teman. Kita ke sutradara kita. Nah ini ya, tepuk tangan untuk sutradara kita dong. Yes, tentunya nih menarik nih. Kita pengen tahu nih bagaimana, dan ini juga sebagai debut penyutradaraan dong. Iya kan? Nah ini gimana debut penyutradaraan dipercaya Paris sebagai pemeran utama, Bang Jersak sebagai pemeran utama, teman-teman yang lain sebagai pemain. Tapi abang beda sebagai sutradara. Nah kodanya gimana Bang saat pertama kali dipercaya oleh VBS Studio untuk menjadi sutradara? Silakan. Untuk Pak Aron sebenarnya terima kasih sekali lagi udah mempercayakan film ini di direct. Sebenarnya untuk Paris Jerstang itu dia nggak perlu karakter baru untuk mereka sendiri. Mereka bawakan karakter sehari-hari dengan lebih menonjolkan siapa sih Paris, siapa sih Jerstang itu sendiri. Akhirnya setelah film ini dibuat, kita syuting berapa hari sampai setengah malam juga karena pembawaan karakternya itu sendiri sesuai sama diri mereka sendiri, itu tidak menyulitkan untuk kami sebagai tim yang untuk produksi film ini. Yes, tapi gimana pada saat dipercaya oleh VBS Studio? Bang Rijal jadi sutradara nih. Nah itu gimana perasaannya, boleh di-share ke teman-teman media karena tanggung jawabnya sangat luar biasa nih. Tantangan baru ketika saya dipercayakan oleh Pak Aron, founder kita. Film ini sebuah karya yang bisa dikenang sampai kapanpun. Tapi saya sebagai director nggak akan bisa untuk buat film sebagus ini tanpa ada dukungan dari teman-teman tim sebagai Astrada, DOP, art, set continuity, dan bagaimanapun film ini dibuat dengan cinta. Dan di sini kalian juga merasakan, saya masih terharu tadi film bagian scene-nya Mama Paris dan Paris, Jerstang, ya itulah arti persahabatan. Jadi masih terngiang-ngiang sebenarnya di kepala saya sampai ini film jadi. Kami nggak pernah menyangka sebagus ini hasilnya sebagai kami. Sorry, saya terlalu emosional. Utang dong untuk Mas Brija dong, luar biasa Bang Brija sebagai sutradara. Kami debutan, ya, tapi kami maksimalkan bahwasannya kami bisa
menjadi contoh bahwasannya siapapun itu bisa kalau mau belajar dan dengan penuh cinta. Mungkin itu. Yes, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Tapi sebelum ke pemain Om Rito sebagai sutradara, kita pengen tahu Bang Jerstang kan pertama kali tadi grogi banget nih. Nah tadi sedikit di kredit title juga dikasih lihat tuh behind the scene ya. Gimana bekerja sama dengan Bang Jerstang? Ada yang bisa diceritakan nggak di dalam set seperti apa kelucuan-kelucuan yang terjadi gitu? Sebenarnya pengen mukul sih. jujur Bapak Ibu, dari mulai reading itu sebenarnya ya karena kita teman, kita sahabat, ada keributan di reading itu karena beliau ini Jerstang susah banget dibilanginnya. Jadi nggak hanya di film ya, reading juga susah dibilangin ya. Ya kalau nggak ada Pak Farhan ya mungkin udah saya pukul tapi di BAP nanti. Jadi memang Jerstang juga Ya. membuktikan bahwasannya ketika kami kasih nasihat, kita kasih belajar, kita kasih seperti ini loh Jer, seperti ini marahnya, emosionalnya, waktu sedih keluarnya seperti ini, marahnya seperti ini, dan itu hasilnya tadi sudah dilihat sendiri sebagai debutan. Untuk saya sendiri Jerstang bagus. Yes, itu dia, terima kasih. Kita kayak jajaran cast ke Baris dulu nih Bang Baris. Tepuk tangan untuk Baris Fernandes dong. Yes, yang dimana kita yakin konten Baris pada awal pasti lewat di FYP kita semua. Dan sekarang lewat di bioskop kita semua. Ini sangat luar biasa, dari layar yang hanya di handphone sekarang layar lebar 10 April akan di seluruh Indonesia. Baris Fernandes membawa cerita ini ke tengah masyarakat dengan spirit teman-teman yang lagi berjuang di kota-kota besar. Apa yang mau disampaikan Baris saat dipercaya dengan tanggung jawab yang besar ini? Nungguinnya Bang. Enggak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pertama aku ucapin kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada orang tuaku yang ada di rumah, seluruh keluarga yang support, istriku juga hadir selalu, untuk tim juga, dan VBS terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah percaya seorang anak kampung yang akhirnya bisa main film. Aku nggak pernah mimpi Bang, jangankan main film ya, mimpi aja nggak pernah main film. Kita kan ada mimpi ya Kak ya, kalau tidur. Aku tuh nggak pernah mimpi main film, tuh nggak pernah Bang, asli nggak pernah. Jadi nggak nyangka juga sampai akhirnya bisa syuting dan tayang, nengok muka sendiri di film gitu. Biasa nengok muka sendiri kan di kaca, ya kan Bang? Kalau nggak di air kamar mandi, mau cuci muka, muka aku kan gitu. Sekarang di layar lebar. Nah ini di layar lebar, jadi nggak nyangka. Filmnya cemana Bang? Kak, teman-teman semuanya, bapak-bapak. Bagus. Lucu, seru gitu. Makanya adegan nyembur itu remember banget buat temen-temen. Memorable banget, mau diulang katanya. Ya itu jujur ya, baunya bau kali. Kopi hitam nih Bang, kopi hitam Ya. karena air panas, Ya. ya kan? Dimakan naga Bang. Gak sembur kan? Itu mataku pedih asli. Ini nggak memang matanya pedih itu. Kenapa kopi itu pedih? Karena kopinya itu selain dia agak hangat, masih ada apa ya? Bubuk-bubuknya. Bubuk-bubuknya masih ada. Untung giginya nggak keluar kan? Itu panas, itu keempat apa 3 kali take lah untuk adegan itu. Cuman yang pengen aku bilang memang kenapa teman-teman tuh harus nonton gitu kan? Ini memang sedikit banyaknya dari pengalaman hidup aku Bang. Jadi aku dulu memang selalu percaya dengan apa yang aku buat gitu, konten, kerja, ditolak sana sini, supaya apa ya, kawan-kawan itu bisa, kita dari orang mana aja, dari orang susah, walaupun kita orang yang nggak punya, tapi bisa pelan-pelan nyari rezeki dan akhirnya bisa, ya kebetulan sekarang media sosial viral, dicoba-coba ke sosmed, akhirnya bisa viral dan banyak orang minta foto gitu kan. Itu memang betul kalau minta foto. Ya. Tapi kejadiannya beda. Kalau aku dulu orang minta foto di salah satu minimarket, cewek-cewek juga Bang. Ya. Grogi ya Bang. Nggak pakai baju juga. Pakai lah Bang. Kalau pakai baju Bang. Kena pecat kan kalau nggak. Ya, betul. Tapi gitu grogi. Tapi lama-lama ya terbiasa gitu Bang ya kan. Yes.
Tapi di film ini kan ada pendalaman karakter juga. Jelas ada yang sama dengan sisinya Paris in real life sama di layar kan pasti beda dinamika yang dikasih gitu. Nah, untuk Paris gimana ngedalamin karakternya? Kalau untuk karakternya yang beda itu, kalau di asli ada orang cengkak, aku langsung pukul bang. Ini nahan dulu ya. Ini nahan dulu. Iya. Nah, jadi ya kurang lebih sama sih bang. Gak ada kayak mana penanaman karakternya, tapi emang ya udah flow aja main. Dipercaya sama VBS sudah main aja. Yang penting hafal skrip, bener. Jangan nengok kamera. Ya. Kita ngomong sama Jerstang. Ini mau dibuat kali bang, kepala kalian kucing apa dia? Sumpah. Gimana boleh diceritakan? Jadi Jerstang ini termasuk yang dia itu banyak menyendiri syuting. Nanti kita yang lain lagi ibaratnya kayak kolbut lah. Ya. Lagi kayak gini. Dia sendiri bang. Di ujung sama pohon pisang sendiri duduk. Yes. Gak ngerti aku sama gundurwo komputer. Jerstang ini asli. Tapi luar biasa kayak berdua. Luar biasa Jerstang. Paris Persahabatan kita. Yes. Bang Jerstang sekarang Bang Jerstang nih, kita tahu penyendiri itu metode acting. Lagi diserap, wah gitu kan. Nah, Bang Jerstang gimana akhirnya ada di titik ini dipercaya menjadi pemeran utama di Pinjam 100 The Movie. Bang Jerstang silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus ya, karena hadiratnya saya bisa berada di sini, ketemu dengan abang-abang semua yang keren, Paris, Leku, Bang Aron, semuanya para talent yang ada di sini, Pak Sutradara, Bang Prijay, dan semuanya yang hadir di sini. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak semua. Wah, kalian semua keren. Kalian mau nonton dan mau hadir di gala premier film Pinjam 100 The Movie ini. Ya, Bang, kalau tadi abang nanya gimana pengalamannya, Ya. abang kan tahu aku petinju bang. Disuruh acting. Coba lah petinju yang biasa pukul-pukulan disuruh acting bang. Gimana lah, coba kalau abang di posisi aku bisa lah abang gambarkan kan. Berarti susah mana? Sedih, marah, apalagi romantis-romantisan tadi tuh. Cie. Romantisnya kena banget soalnya tadi. Jujur bang ya, Nah, pas syuting ya, sama Gram juga udah nengok si Paris. Dilece-lecenya aku terus. Jujur aja gue bilang, karena kayak gimana ya? Kayak sempat ini bang pas syuting itu aku kayak nyiri ini cabut aja, gue udah tinggalkan aja syuting ini betul. bentar di tengah-tengah nih. Iya, aku betul maaf ya Bang Aron ya. Memang serius bang. Terus. Mau tinggalkan aja syuting ini, tapi aduh terikat kontrak lagi. Dendanya 3 kali lipat, bahaya kan? Nggak ada duit mau bayar bang. Jadi ya udahlah, tanggung kan, Ya. lanjutin aja. Tapi betul yang kata Pak Sutradara Bang Prijay, karena memang cinta ya dasar awal mula film ini, pertemanan juga. Dan Paris juga bang, dia lebih di luar ada nama dan terkenal ya daripada aku. Dan kemudian itu suatu cerita itu gini bang, aku dulu sama Paris memang atlet ya, atlet Sumatera Utara, tapi kami itu sempat vakum ya, karena memang mungkin Paris vakum karena dia hari itu Paris ini menikah bang, menikah muda. Mungkin karena dia menikah muda, dia ngerasa juga dari si pemerintah ini untuk kami atlet ini kurang bang, makanya dia mungkin mencari pekerjaan lain ya. Nah, saya juga sempat vakum karena saya kuliah bang, saya kuliah sampai terakhir entah kenapa kami percaya tinju ini jalan hidup kami gitu. Paris melanjutkan tinju dengan cara konten, dan dia di luar masuk ke acara-acara tinju kan. Baru saya masih melanjutkan tinju lagi, bahkan saya meninggalkan kuliah saya bang demi tinju. Padahal saya lulus di universitas negeri hari itu. Tapi saya meninggalkan itu karena saya cinta sama tinju. Bang saya bilang, kamu gak bakal jadi apa-apa. Tapi Ini sahabat yang luar biasa ya. Tadi itu teman media udah mau ikut nangis ini. Kayak gitu lah bang, memang di lokasi syuting pun kayak gitu. Keseruan mereka berdua ya. Ya. Lanjut Bang Jerstang, lanjut. Bapak bilang apa? Oh dapat tisu dari. Kasih tisuin dong Pak, langsung Pak. Nggak ada. Nah, nanti kalau ambil di sini ya. Tetap jauh. Lanjut Bang Jerstang. Mama bilang apa pada saat itu? Mama bilang, kamu gak bisa jadi apa-apa kalau ditinju. Tapi saya yakin bang, ya
Saya dari kelas 5 SD main tinju bang. Saya yakin kalau tinju ini bisa mengubah hidup saya. Karena dulu saya waktu SD saya dibully. Tinju merubah hidup saya jadi percaya diri karena tinju. Sampai saya bisa di layar lebar. Jadi mungkin buat kawan-kawan saya dulu waktu SD ngebully saya, kalian bisa nonton film saya. Hebat. Wow, berunding, luar biasa. Luar biasa. Mama nelpon. Ada lagi respon mama nelpon. Ini pembuktian juga ya, berarti untuk seorang Gyersang ini adalah pembuktian kalau jalan yang kamu pilih itu memang benar bisa membuktikan untuk membentuk diri kamu yang sekarang ya. Dan itu pesan yang pengen kamu jadikan juga ya, teman-teman ya. Tentunya ya karena support dari semuanya lah, dari kawan-kawan, dari yang paling utama itu support dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Tentu. Support dari mama, papa juga yang terakhir mendukung, dan support dari punya kawan-kawan yang baik, yang memang mau terima apa adanya ya, dan punya kawan ya Paris yang memang menjaga pertemanan ini. Jadi buat di luar sana ya, kalau ada yang bilang wah Gyersang sama Paris lagi berantem gini-gini, fuck man. Tepuk tangan untuk Gyersang. So terakhir sebelum ke case lainnya ada titipan pertanyaan yang penting, gimana nge-build chemistry sama Anggun? Kok believable banget gitu adegan romantisnya tadi. Gimana coba nge-build chemistry-nya? Ya. Ini tapi ini Kalau ini potong sedikit ya. Iya. Kalau Jerta memang suka betulan sama Anggun. Asik. Udah mau nikah loh dia. Bang, tapi ini maaf ya sayang. Ini bang, kau nyari perkara gua sama aku bang, ada tunangan aku bang. Itu kan setiap pemain build chemistry ya nggak bang? Bang, Penting. bulan depan mau nikah udahlah ya. Kan Bang Rija juga nge-buildnya, wah ini harus ada chemistry. Tapi ini harus diklarifikasi. Iya. Jadi memang Anggun, Gimana kok bisa believable banget gitu? dulu sebelum aku terkenal, aku sering main TikTok dia bang. Oh. Seksi kali. Jadi gampang ya buat. Tapi itulah bang, kan dulu masih belum siapa-siapa kan. Iya. Cuman mimpi lah ya kan. Iya, sekarang main film bareng. Rupanya kenyataan kan. Main film bareng, Iya. adegan pacaran, aduh. Masih berasa kan pipi dicubit. Tapi satu kurang bang, maunya Apa? ada adegan kiss-kissnya gitu. Nanti dipinjam 100 lagi. Dipinjam 102. Mungkin bang, sayang maaf ya sayang. Yang batal nikah kita. Paris tuh komen gimana ngeliat aktor yang sangat luar biasa loh Gyersang, karena nggak cuma ada adegan pertemanan yang emang sehari-hari, tapi ada adegan romansanya juga yang ke-build secara chemistry-nya bagus gitu nih. Melihatnya gimana Paris? Jago dia bang. Selain jago main tinju, jago nyari cewek juga dia bang. Oh, Cantik-cantik juga ceweknya. iya. Iya. Cewek bukan? Cewek. Ya udah gitu. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Bang Gyersang sekali lagi. Teman-teman kita ke jajaran guest yang lainnya, kalau kita langsung konfirmasi ke Anggun ya. Anggun, bagaimana dipercaya untuk jadi sesuai namanya Anggun juga di sini? Kita boleh pinjam mikrofonnya, Riz? Gak dikasih. Oh itu tuh di belakang. Jangan bilang jijik ya bodoh. Oh abang kau ini. Gimana Anggun saat dipercaya jadi karakter yang penting di sini, mengamankan dua sahabat ini, gimana dan nge-build chemistry Bang Gyersang seperti apa kalau dari Anggun? Kalau pertama kali waktu baca skrip ya, dipasangkan sama Bang Gyersang, sebenarnya pengen sedih tapi lucu, gimana ya Bang jelasinnya? Jangan kali kau Gun. Aku sedih takut terlalu sempurna aja Bang. Anggun masih mendalami karakter nih. Bercanda, sumpah. Ya karena kebetulan kita sama-sama orang Medan ya. Jadi untuk ngebangun chemistry sama mereka berdua lumayan gampang ya kalau dibilang ya, apalagi sama Bang Paris aku udah kenal dari sebelum dia kawin mungkin ya. Terus kalau untuk ke Bang Gyersangnya sih lumayan susah untuk awalnya karena dia banyak bercanda Bang. Udah aku bilang kalau lagi apa namanya take itu on karakter. Dia enggak Bang, dia mau jadi dirinya sendiri aja. Grogi Gun, makanya kau kurangi manismu Gun. Masuk lagi. Maaf sayang, aman ya sayang. Di situ minta maaf.
Tapi ya overall semuanya baik-baik semuanya, gampang semuanya. Dan thank you untuk Kak Aron, VBS Team yang udah nge-build kita dengan baik dan udah masuk dalam kata sempurna ya. Menurut aku karena ini first movie aku. Yes. Jadi itu aja sih. Siap, terima kasih tepuk tangan.